Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan daripada kewajiban kita, yakni senantiasa menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di kelas ini, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, insyaallah dalam kesempatan kali ini sama-sama kita akan membahas mengenai somatic symptom and related disorder, SSD. Kemudian yang kedua ada illness anxiety disorder atau EID. Silahkan Goji. Masuk kita sudah. Somatic symptom disorder, yaitu adalah gangguan gejala somatis yang merupakan salah satu gangguan psikologi yang merupakan manifestasi dari gejala fisik yang melibatkan pikiran, emosi, dan perilaku. Gejala fisik atau masalah kesehatan fisik yang tidak menentu ini menyebabkan penderitanya mendapatkan label yang buruk dari orang lain. Jadi orang-orang itu menganggap dia hanya berpura-pura, mencari perhatian, atau menghindari suatu aktivitas. Gangguan somatis itu dapat berkembang setelah terjadi beberapa konflik atau stres berat pada seseorang dan bisa terjadi pada siapa saja. Ada beberapa kriteria diagnosis klinis yang untuk gangguan gejala somatis, diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama, satu atau lebih gejala somatis yang terjadi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari penderitanya. Kedua, pikiran, perasaan, dan perilaku yang berhubungan dengan gejala somatis setidaknya menunjukkan satu atau lebih gejala yang ada, yaitu ada rasa cemas berlebihan yang berkaitan dengan masalah kesehatan, lalu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk gejala dan simptom ini. Yang ketiga, pikiran yang tidak sesuai mengenai masalah kesehatan. Gejala gangguan ini bersifat resisten, kurang lebih setelah terjadi 6 bulan. Gejala dari gangguan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, misal rasa cemas yang berlebihan dan menganggap ada yang ancaman yang membahayakan tubuh mereka. Penderitanya akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga karena fokus pada gejala-gejala tersebut. Mereka ini cenderung menggunakan layanan kesehatan medis umum untuk berkonsultasi terkait gejala yang muncul. Tetapi saat bukti medis menunjukkan hal yang sebaliknya, mereka justru tetap menaruh kekhawatiran yang berlebihan. Nah, kekhawatiran berlebihan ini terkait gejala somatis ini, yang menjadikan penderitanya mengalami disfungsi pada berbagai aspek kehidupan. Pemahaman yang salah dan terlalu sibuk memikirkan gejala-gejala membuat penderita somatis salah fokus untuk meminta bantuan. Orang pada somatis simptom biasanya meminta bantuan pada pusat kesehatan medis umum daripada pusat kesehatan jiwa. Pemberian pemahaman terkait gangguan ini dilakukan secara perlahan agar tidak memunculkan gejala lain yang tidak diinginkan. Lalu penyebab SSD atau somatic symptom disorder itu mulai muncul dari adanya kesadaran yang meningkat mengenai kesehatan tubuh. Tetapi telah diartikan sebagai penyakit, misalkan gangguan-gangguan itu. Penelantaran yang terjadi saat masa pertumbuhan anak-anak, terjadi pelecehan seksual dan fisik, munculnya stres yang berat,
gangguan fungsi pekerjaan, penggunaan obat-obatan terlarang yang menjadi pemicu munculnya SSD di kemudian hari. Adapun faktor yang dapat mengembangkan gangguan somatis yaitu adanya kepribadian yang negatif, adanya penyakit penyerta berupa gangguan kecemasan dan depresi, serta individu yang berasal dari kelas ekonomi yang rendah. Riwayat kekerasan fisik atau seksual, pengangguran, permasalahan di lingkungan sosial, gangguan jiwa lainnya, faktor demografi, dan riwayat penyakit kronis juga menjadi faktor resiko lainnya yang berkontribusi dalam memunculkan gangguan somatis. Lalu pengobatan pada gangguan somatis itu yaitu dengan menerapkan terapi perilaku kognitif, memberikan efek yang positif pada gangguan ini. Sebelumnya pemberian pemahaman mengenai gejala yang dapat memperburuk jika penderita mengalami kecemasan harus dilakukan secara perlahan dan tenang. Penggunaan obat-obatan antidepresan dapat diberikan dengan dosis rendah atau seminimal mungkin dihindari. Itu bagi orang yang mengalami SSD tetapi gejala lainnya itu adalah ada kecemasan atau depresi. Sejauh ini untuk pengobatan gangguan somatis itu masih satu, yaitu tadi perilaku kognitif masih menjadi terapi yang paling tepat untuk mengatasi gangguan somatis. Jadi singkatnya SSD ini adalah orang yang kena penyakit, dia jadi terlalu khawatir dengan tubuhnya sendiri. Dia sangat peka sama tubuhnya. Ketika ada gejala kecil pun dia langsung dipikirin berlebihan. Padahal itu biasanya bukan apa-apa atau misalkan cuma sebentar. Nah, rata-rata orang pengidap SSD ini mereka suka datang ke rumah sakit biasa, bukan rumah sakit khusus jiwa, karena mereka ngiranya ada hubungannya dengan tubuh yang sakit. Padahal itu sebenarnya lebih ke jiwanya yang terlalu mengkhawatirkan tubuhnya. Dan dalam tadi pengobatannya itu bakal diberikan perilaku kognitif, yaitu memberikan pemahaman secara perlahan. Kalau misalkan ada gejala somatisnya ditambah dengan kecemasan atau dia depresi, itu kan bakal lebih susah diberikan pemahamannya, maka dibolehkan diberikan obat antidepresan agar dia tenang. Tapi seminimal mungkin dihindari. Kenapa? Karena kalau kita keseringan memberikan dia obat, justru pola pikir dia akan berpikir berarti tubuhnya yang salah, bukan pola pikirnya. Maka seminimal mungkin dihindari agar pola pikir tentang bahwa dia diberikan obat dia berarti sehat itu hilang. Sekian penjelasan SSD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Ya, mungkin izin saya akan melanjutkan penjelasan yang dari Saudara Goji dari slide ketiga. Di sini dijelaskan tentang perilaku penyebab slide yang keempat. Yaitu illness anxiety disorder atau IAD, pengertian dan perbedaan. Di sini bahwasanya kekhawatiran berlebihan memiliki penyakit yang serius, tidak ada atau hanya gejala somatis ringan, fokus pada ketakutan, sakit, bukan gejala fisik. Perbedaan dengan SSD, memiliki gejala fisik nyata. IAD tidak memiliki atau sangat ringan gejala fisik.
IAD adalah suatu gangguan ketika seorang memiliki ketakutan berlebihan bahwa dirinya menderita penyakit serius. Berbeda dengan SSD. Pada IAD biasanya tidak ada gejala fisik yang jelas atau gejalanya hanya ringan. Yang menjadi masalah utama adalah rasa takut, sakit, dan kecemasan terhadap kemungkinan memiliki penyakit tertentu. Contohnya, seseorang merasa sedikit pusing, lalu langsung yakin dirinya terkena tumor otak, walaupun hasil pemeriksaannya menunjukkan kondisi normal. Perbedaan SSD dan IAD, perbedaan utama antara SSD dan IAD terletak pada fokus gangguannya. Pada SSD, penderita benar-benar mengalami gejala fisik yang nyata dan sangat fokus terhadap gejala tersebut. Sedangkan pada IAD, gejala fisik hampir tidak ada, tetapi penderita sangat takut memiliki penyakit yang serius. Jadi, SSD lebih berfokus pada gejala fisik, sementara IAD lebih berfokus pada ketakutan terhadap penyakit. Jadi kesimpulannya, IAD ini sebagai kesimpulan merupakan gangguan yang berkaitan dengan kecemasan terhadap kesehatan. Kedua gangguan ini dapat mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang dan membutuhkan penanganan yang tepat, terutama melalui edukasi, dukungan psikologis, dan terapi seperti CBT atau CBT dengan penanganan yang baik. Penderita dapat belajar mengelola kecemasan dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Jadi intinya kecemasan yang berlebihan ketika kita mendapatkan suatu penyakit yang ringan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, adapun penjelasan yang lebih spesifik akan dijelaskan oleh Saudara Ismail mungkin. Terima kasih. IAD ya. Lanjut ya. Lanjut. Ya, kriteria diagnosis IAD. Kecemasan tinggi memiliki penyakit, penderita sangat takut dirinya mengidap penyakit serius, walaupun hasil medis menunjukkan tidak ada masalah berarti. Pemeriksaan berlebihan atau justru menghindari medis. Kemudian gejala somatis ringan atau tidak ada. Berbeda dengan SSD. Pada IAD keluhan fisik hampir tidak ada atau sangat ringan. Yang besar justru rasa takut saja. Kemudian tidak dijelaskan oleh gangguan lain. Kecemasan ini bukan karena gangguan mental lain seperti gangguan panik, OCD atau depresi. Kemudian adapun berlangsung lebih dari 6 bulan. Nah, rasa takut ini menetap lama, bukan hanya sementara, jadi 6 bulan. Kemudian perilaku muncul pada penderita IAD. Pemeriksaan medis berulang yang tidak perlu untuk bolak-balik cek kesehatan ya, walau dokter sudah menyatakan baik-baik saja. Aktivitas belajar, kerja, dan sosial terganggu. Kemudian berkaitan dengan kecenderungan obsesif kompulsif ya, ada pikiran obsesif tentang penyakit dan tindakan kompulsif berupa pengecekan tubuh. Kemudian pengecekan berulang untuk meredakan kecemasan sementara. Ya, setiap kali cemas, penderita mengecek tubuh atau mencari info penyakit. Nah, ini hanya menenangkan sebentar saja. Jadi, kemudian penyebab pengobatan dan persamaan dengan SSD. Adapun penyebab dan faktor resiko IAD adalah gangguan kecemasan yang berpusat pada ketakutan berlebihan terhadap penyakit. Ketakutan berlebihan terhadap penyakit. Meskipun secara medis tubuh sebenarnya sehat atau tidak ada kelainan serius. Adapun faktor yang memicu seseorang mengalami IAD yang pertama yaitu adalah stres berat atau ancaman kesehatan di masa lalu. Ya, misalnya pernah mengalami sakit berat, operasi, atau melihat orang dekat meninggal karena penyakit, maka pengalaman ini membekas dan membuat seseorang sangat takut sakit. Kemudian yang kedua,
kekerasan atau penyakit serius saat kecil. Nah, ini trauma masa kecil dapat membentuk pola pikir bahwa tubuh itu rentan dan selalu terancam. Yang ketiga, faktor yang memicu mengalami AED ini yang ketiga yaitu keluarga yang terlalu cemas soal kesehatan. Jika sejak kecil terbiasa melihat orang tua panik terhadap gejala kecil, maka itu pola itu bisa ditiru. Kemudian yang keempat, paparan informasi kesehatan berulang. Terlalu sering membaca gejala penyakit di internet membuat seseorang mudah merasa dirinya terkena penyakit tersebut. Kemudian yang terakhir, riwayat gangguan kecemasan. Jadi orang yang memang memiliki kecenderungan anxiety lebih mudah mengalami IAD ini. Kemudian pengobatan IAD. Karena masalah utamanya adalah kecemasan dan pola pikir, maka pengobatannya juga fokus ke sana. Fokus mengurangi kecemasan kesehatan, bukan fokus mencari penyakit, tetapi mengelola pikiran atau sakit. Kemudian CBT, Cognitive Behavioral Therapy, paling efektif. Terapi ini membantu pasien mengubah cara berpikir yang salah tentang tubuh, kemudian menghentikan kebiasaan mengecek gejala berulang, dan mengurangi ketakutan berlebihan. Kemudian antidepresan sebagai pilihan kedua, digunakan bila kecemasan sangat berat atau disertai depresi. Artinya yang diobati adalah pola pikir dan kecemasannya, jadi bukan tubuhnya. Kemudian persamaan SSD dan IAD. Keduanya sama-sama menunjukkan kecemasan yang berlebihan terhadap suatu kondisi kesehatan. Penderita terus memikirkan kemungkinan adanya penyakit serius pada dirinya meskipun bukti medis tidak mendukung kekhawatiran tersebut. Keduanya juga memiliki kebiasaan melakukan pengecekan berulang terhadap tubuh, seperti sering memeriksa gejala, bolak-balik ke dokter, atau mencari informasi penyakit di internet. Selain itu, SSI dan AID ini dapat terjadi secara bersamaan pada satu orang karena keduanya sama-sama berakar pada gangguan kecemasan yang berfokus pada kesehatan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Silakan, banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan atas apa yang disampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditambahkan, ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silahkan. Saya berikan waktu 5 menit saja. Jika tidak ada, akan kami tutup secepat-cepatnya.